Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Ferdi, mahasiswa PPG 02 Universitas Syah Kuala, Aceh, pada tahun 2022. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan eksplorasi penyebab masalah LK2 yang ditugaskan oleh Dr. Yeni Marlina, SPD MPD dari Universitas Syah Kuala. Berikut saya akan mengundang salah satu pakar pendidikan, yaitu teman sejawat saya, terkait dengan permasalahan yang ada di LK2 untuk pembahasan. Terima kasih Pak Nova atas waktunya sudah mau bergabung di Zoom saya. Di sini saya mendapat tugas Pak terkait dengan permasalahan yang ada di tugas-tugas dari PPG yang tugasnya itu kita mengidentifikasi masalah, Pak. Mengidentifikasi masalah yang ada di LK2. Di sini saya ditugaskan mewawancarai beberapa pakar pendidikan. Nah, saya memilih Nova sebagai pakar yang menurut saya pakar pendidikan, ya, teman sejawat dan juga seorang individu yang paham dalam bidang pendidikan. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan eksplorasi masalah yang ada di LK2 dalam tugas PPG wawancara. Oke. Baik Pak Nova, selamat bergabung di Zoom saya. Saya akan menanyakan beberapa masalah terkait dengan permasalahan pada materi olahraga yang berkaitan dengan eksplorasi penyebab masalah pada pelajaran olahraga. Yang pertama yang mau saya tanyakan, Pak, mungkin Bapak ada penilaian khusus atau ada referensi tentang permasalahan yang saya alamin, yang saya hadapin di sekolah, yaitu diantaranya biasanya siswa belum mampu melakukan gerak dasar lokomotor seperti lompat ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Ya. Ketika aba-abanya diganti dengan aba-aba angka seperti 1, 2, 3, dan 4. Nah, permasalahan yang terjadi saat gerak non-lokomotor menurut Pak Nova apa ya? Ya, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ya, antara lain yang pertama itu siswa tidak fokus, jadi siswa kurang fokus dalam pembelajaran. Yang kedua itu siswa kurang berkonsentrasi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu siswa tidak memperhatikan perintah guru ya. Zaman sekarang banyak sekali siswa yang kurang memperhatikan apa yang dikatakan sama guru. Kemudian yang keempat, siswa belum paham perintah guru. Mungkin perintah dari seorang guru, seorang pendidik itu belum bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, siswa kelelahan perjalanan menuju lapangan karena kurangnya prasarana dan prasarana. Misalnya ada sekolah baru yang mungkin tidak mempunyai lapangan, jadi guru berinisiatif menggunakan misalnya lapangan desa yang jaraknya lumayan jauh dari sekolah. Kemudian selanjutnya ada lagi guru tidak memberikan reward, guru tidak memberikan ujian apa yang telah siswa lakukan, misalnya si A bisa melakukan teknik passing dengan benar. Nah, jadi seorang guru harus bisa memberikan pujian untuk memotivasi siswa-siswa yang lain agar bisa melakukan passing. Kemudian yang ketujuh ada instruksi guru yang kurang dipahami. Kemudian yang kedelapan, strategi teknik mengajar yang kurang tepat. Kemudian yang selanjutnya ada juga metode yang salah mengajar kelas rendah. Misalnya
sedang mengajar kelas 7 yang disamakan dengan kelas tinggi, misalnya dengan kelas 9, karena biasanya untuk kelas 7 siswa Beda. masih terbawa suasana dari SD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ferdi. Berarti untuk permasalahan yang tadi artinya ada dua penyebab ya. Yang pertama mungkin dari siswa dengan latar belakang Ya, berbeda dan juga dengan dari sudut pandang guru pun dengan latar belakang berbeda. Salah satunya dari guru mungkin kurangnya reward, penghargaan atas eh, aktivitas yang anak-anak lakukan sehingga kurang termotivasi untuk melakukan gerakan olahraga dengan baik gitu Pak ya. mungkin kurang lebihnya begitu ya. Sama ini Pak, saya mau menanyakan satu hal lagi terkait dengan siswa yang kesulitan mengerjakan soal HOTS, JAS, baik yang berkemampuan rendah maupun yang berkemampuan tinggi, dikarenakan biasanya mereka tidak bisa mengerjakan soal yang lebih sulit atau yang lebih tinggi levelnya. Menurut Pak Nova, untuk hal permasalahan yang seperti itu, bagaimana Pak? Nah, untuk permasalahan yang itu mungkin menurut pendapat saya yang pertama itu minat membaca siswa itu kurang. Jadi eh, motivasi untuk belajar siswa juga kurang. Jadi siswa kurang begitu memahami soal yang bersifat hot atau yang sulit. Kemudian yang selanjutnya itu faktor selanjutnya itu ada siswa cenderung lebih memilih menyukai belajar di lapangan daripada belajar di kelas. Contoh misalnya kayak pelajaran olahraga itu siswa lebih menyukai Bersemangat praktek di lapangan. sinyalnya. Baik, itu aja Pak. Beberapa pertanyaan yang mau saya kasih. Semoga dapat membantu saya menjadi guru yang lebih profesional, yang lebih Ya, mendidik ke depannya. Terima kasih Pak Nova waktunya. Dan saya akhiri. sama Pak Ferdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.